Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2568 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan penjelasan kepada semua orang percaya pada konteks itu di jemaat di Roma, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua orang percaya tentang apa itu Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Injil itu adalah janji Tuhan yang sudah digenapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa janji Tuhan tentang Injil sudah Tuhan janjikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Saudara buka dalam Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau," yang dalam konteks ini ular, "dan perempuan ini," yaitu Hawa, "antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 ini dikenal dengan sebutan proto-evangelion atau benih Injil. Konteks firman Tuhan ini bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kita tahu firman Tuhan mengajarkan kita bahwa upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Tuhan tidak sampai hati untuk menghapus umat manusia yang adalah ciptaannya. Makanya Tuhan memberikan jalan keluar untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia dengan menjanjikan Injil kepada umat manusia. Siapa yang percaya kepada pemberitaan Injil, mereka mendapat keselamatan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Kejadian 3 ayat 15 itu, kalau saudara memperhatikan, semua nubuatan Nabi tertuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan para nabi sudah tergenapi. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita umat Tuhan diperintahkan untuk melaksanakan amanat agung, untuk pergi memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang yang ada di luar sana. Mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mungkin juga belum pernah mendengar, belum tahu siapa Yesus, dan itu menjadi tugas kita. Kita sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Oleh sebab itu saudara dan saya punya kewajiban untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan kepada semua orang yang ada di luar sana, yang belum mendengar siapa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir ini dunia semakin panas dengan perang di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina. Sekarang Israel diserang oleh Iran dan perang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat janji Tuhan bahwa semuanya itu akan terjadi, dan saya mau bilang saudara, ini bukan permulaan lagi. Sebab perang di Timur Tengah itu memang sudah terjadi saudara, dari ribuan tahun. Oleh karena itu saudara, ini bukan permulaan, tetapi bisa saja ini sudah akhir-akhir zaman. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang belum memberitakan Injil Kerajaan Allah, inilah waktu yang tepat. Amin. Beritakan Injil. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Injil Lukas pasal 10 Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan memberi mereka kuasa, sehingga di saat mereka meletakkan tangan mereka kepada orang-orang sakit, terjadi mujizat kesembuhan. Mereka mengusir roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka bilang, "Guru, kami melakukan ini dan itu, dan kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam pelayanan kami." Tapi Tuhan Yesus jawab, "Jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Bapak Ibu Saudara, jangan hanya terdaftar di gereja saudara, jangan hanya terdaftar di lingkungan saudara. Pastikan saudara dan saya terdaftar, namanya ada di surga. Amin. Sehingga kita di saat kita dipanggil pulang, saudara, tempat kita ada di rumah Bapa, yaitu dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang saat ini belum memberitakan Injil sama sekali, inilah waktu yang tepat. Kapan lagi? Jangan sampai Tuhan panggil kita belum memberitakan Injil, saudara, selesai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini perintah Tuhan. Mari kita mau tuntaskan. Kita mau laksanakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil sudah tergenapi. Dan saudara dan saya sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Saudara dan saya punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus di luar sana. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, Injil mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Betul, dia mati sebagai manusia. Karena Yesus 100% manusia sejati, makanya dia mati. Tapi ingat juga bahwa Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. Amin. Dia berkuasa atas maut. Makanya pada hari yang ketiga, dia bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Amin. Haleluya. Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, betul kita akan mati sebagai manusia, tapi kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus bangkit. Itu juga yang saudara dan saya akan alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita semua akan mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus dapat mengatasi maut, apalagi masalahmu. Saudara, tidak ada apa-apanya masalah kita. Amin. Sudah sakit kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus berkuasa atas segala-galanya. Amin. Yesus juga yang berkuasa atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas segala persoalan pergumulan saudara, atas segala sakit penyakitmu. Saudara yang percaya hari ini di jamaah Tuhan disembuhkan, Tuhan katakan amin. Haleluya. Yesus berkuasa atas segala pergumulanmu, sakit penyakitmu. Tuhan atasi semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara, sesuatu sedang terjadi kepada saudara. Sebab kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya, saudara yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, yang ketiga, Injil adalah karunia Allah untuk kita. Saudara perhatikan ayat 5 sampai ayat 7. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita menerima kasih karunia Allah. Amin. Jadi di saat saudara dan saya percaya pada pemberitaan Injil itu, saudara dan saya menerima kasih karunia Allah. Oh haleluya. Kita menjadi milik Allah. Oh haleluya. Saudara, saya yakin dan percaya sesuatu yang menjadi milik kita, misalnya tanah kita, pasti kita akan pertahankan. Amin. Kenapa kita pertahankan? Karena itu milik kita. Sepeda motor, kendaraan yang saudara miliki, harta saudara, saudara pasti akan pertahankan, saudara pasti akan jaga, saudara pasti akan rawat. Karena apa? Karena itu milik saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, dalam Injil kita mengenal kasih Allah yang luar biasa itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita dikuduskan. Kita yang tadinya penuh dengan dosa, tapi karena kita percaya pada Injil, kita mendapat pengampunan. Amin. Saudara dan saya yang percaya pada pemberitaan Injil, dosa-dosamu dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah membayar lunas di atas kayu salib. Jadi saudara yang tadinya hamba dosa, sekarang saudara percaya, sudah terima Yesus, saudara mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Saudara dikuduskan, disucikan dari dosa-dosa saudara dan saya. Haleluya. Itu semua karena apa? Karena Injil, saudara, yang kita terima, yang kita percayai, yang kita aminkan. Haleluya. Saudara, dalam Injil kita menerima berkat jasmani dan rohani. Amin. Terutama berkat keselamatan dari Tuhan Yesus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah karunia Allah buat saudara dan saya. Gratis. Sesuatu yang gratis, bukan murahan. Karena kita, Tuhan tahu tidak mampu untuk membelinya, untuk mendapatkannya. Makanya Tuhan berikan cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan itu. Apa itu Injil? Menurut Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 1 ini, Injil itu
adalah janji Tuhan yang sudah digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, Injil mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Amin. Yang ketiga, saudara, Injil adalah karunia Allah yang sangat besar buat kita, orang-orang berdosa. Kita yang menerima pemberitaan Injil lalu kita meresponnya dengan percaya, kita mendapat kasih karunia Allah. Kita dikuduskan. Amin. Dan terlebih lagi, kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun. Memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mengalami Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!